identitas keindonesiaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Dialog Agama Islam kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan kita masih akan bahas tentang topik bahasan menjauhi dosa-dosa besar. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda membahas tentang menjauhi peramal. Ya, jadi kita akan mengupas topik ini bersama dengan Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Sudah hadir di studio kami pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, kita masih lanjut ini bahas tentang dosa-dosa besar yang harus kita hindari. Ini berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bunuh diri, ya, membunuh diri sendiri. Nah, sekarang satu hal yang kita harus hindari adalah menghindari atau menjauhi dan tidak percaya pada peramal, ya. Baik, silakan Pak Kiai, informasi awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tasdiqul kahini wal munajjimi, membenarkan dukun dan al-munajjim, peramal. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendatangi para peramal, dukun, untuk bertanya tentang sesuatu. Mengapa? Karena itu adalah dosa besar. Karena mereka mengungkapkan hal yang gaib, sementara yang tahu masalah yang gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan kita untuk bertanya kepada al-kahin atau al-munajjim, melarang kita untuk mendatangi mereka, apalagi bertanya kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan." Barang siapa mendatangi arrafan, peramal, au kahinan, atau dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu dia membenarkan dengan apa yang ia tanya. Dia bertanya kepada peramal, dia bertanya kepada dukun, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqulu." Barang siapa yang mendatangi arrafan, peramal, lalu dia bertanya dan membenarkan dengan apa yang ia katakan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima darinya salat 40 hari. Dia menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan salat, tapi tidak mendapatkan pahala dari salat itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itulah, janganlah kita mendatangi peramal, tukang dukun, al-kahin atau al-munajjim, karena mereka memberitahukan sesuatu yang gaib, yang bercampur dengan kebohongan-kebohongan. Walaupun mereka benar, tapi sebenarnya mereka penuh dengan kebohongan. Kadzabal munajjimuna walau sadaku. Sungguh dusta para peramal itu, walaupun terkadang mereka benar. Karena ada kebohongan di dalam apa yang disampaikan oleh al-kahin atau al-munajjim. Dan itu adalah merupakan bisikan daripada syaitan, bisikan daripada jin. Hanya Allah lah yang maha mengetahui apa yang gaib. Dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahwa
Orang yang mendatangi arraf tadi, orang yang mendatangi munajim tadi, menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada Allah. Dia tidak percaya kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib. Dan apabila dia bertanya kepada arraf, maka yang paling dikhawatirkan adalah dia bergantung kepada jin, dia bergantung kepada syaitan. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Oleh karena itulah, jauhkanlah mendatangi kahin, apalagi bertanya kepada munajim, karena mereka bersekutu dengan jin, karena mereka bersekutu dengan syaitan. Dan yang maha mengetahui segala yang gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi. Dialah Allah alim yang mengetahui yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Maka dialah Allah yang maha gaib, yang mengetahui yang gaib, alimul ghaibi. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Tiada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib itu kecuali Allah. Dan dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diredoinya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan hanya pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali dia Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia sendiri, yaitu Allah zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan hari kiamat. Dulu pernah tersebar isu bahwa seseorang mengetahui hari kiamat 2012. Bahkan ada sebuah kampung dulu pernah dinyatakan kalau akan terjadi hari kiamat, lalu seluruh orang kampung itu hijrah. Allahu Akbar. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Itu adalah sebuah hal yang gaib. Allah menyatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Tapi hari kiamat itu sesuatu yang pasti. Wa yunazzilul ghaitha. Dan dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Itu adalah rahasia-rahasia Allah. Itu adalah al-mughayyabat, sesuatu yang gaib. Dan hanya dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Nah, yang kemudian masuk dalam kategori al-a'raf atau tukang ramal ini siapa Pak Ustadz? Karena kan ada yang bisa menyatakan dia bisa membaca garis tangan, bisa meramal nasib seseorang, atau memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan misalnya. Biasanya kan di akhir tahun seperti itu. Apakah mereka masuk kategori dalam peramal atau dukun ini? Mereka masuk semua. Karena meramalkan sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang mughayyabat, sesuatu yang gaib, yang kita tidak mengetahui. Apakah itu al-munajjim dengan
melihat zodiak, rasi-rasi bintang, Baca kartu, apalagi ya? Garis tangan. Garis tangan itu semua, itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena itu adalah sebuah perbuatan yang masuk ke dalam dosa besar. Karena yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah memang tidak ada manusia yang kemudian ditunjuk oleh Allah yang punya kemampuan untuk meramalkan hal semacam itu, Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi, hanyalah dia yang mengetahui yang gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib di bumi dan di langit kecuali Allah. Kecuali bagi yang orang-orang yang Allah kehendaki, para rasul. Itu pun semua berdasarkan karena wahyu. Itu pun berdasarkan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam sebuah ayat Al-Quran menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan terjadi, dan itu diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sebuah bangsa Romawi yang mereka mendapatkan kekalahan, lalu setelah itu diramalkan, disampaikan bahwa setelah beberapa tahun mereka akan mendapatkan kemenangan. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dikalahkan bangsa Romawi, tapi setelah beberapa tahun mereka mendapatkan kemenangan. Ternyata setelah perjalanan tahun, perjalanan waktu, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui Al-Quran yang diturunkan kepada beliau ternyata adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran. Kita ke penglaris usaha ini, minta ke dukun untuk penglaris ketika jualan ini, Pak. Ini tentu saja akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Mintalah kepada Allah, karena Allah lah zat yang memberikan kita apapun yang kita minta. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada orang-orang yang memang melanggar syariat. Apakah itu dukun? Atau ada juga orang-orang yang datang ke gunung-gunung Kawi, bertanya di sana hanya untuk membuka sebuah usaha agar usahanya itu laris dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kesyirikan. Jauhkanlah perbuatan seperti itu. Mintalah kepada Allah. Dan hanya itu adalah memintalah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Dan itu adalah komitmen kita sebagai orang yang beriman. Dan itu komitmen yang kita baca, lalu kita hunjamkan ke dalam hati, lalu kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini. Apa yang kita baca? Minimal 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Baik. Jangan diganti ayat itu. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in gitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Nah, kalau yang sudah terlanjur minta penglaris ini bisa dihapus tidak dosa? Bertaubatlah kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah bergelimang dengan dosa, termasuk pernah bertanya kepada dukun dan lain sebagainya, bertaubatlah kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sebesar dosa manusia, sebanyak buih di lautan, pengampunan Allah jauh lebih banyak daripada buih di lautan itu. Sebanyak dosa manusia, sebanyak awan di langit, kalau dia datang bersungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah, maka pengampunan Allah jauh lebih banyak dari banyaknya awan. Pak Kiai, ini juga ada pertanyaan, kalau datang ke dukun untuk berobat, apa diperbolehkan? Tetap meminta kepada Allah, tetapi datang sebagai bagian dari ikhtiar untuk bisa sehat. Yang dianjurkan adalah ke tabib misalnya, yang memang ada sesuai dengan syariat agama. Tabib misalnya dengan obat-obat herbal yang memang tetap masih berada di jalan syariat agama. Baik. Yang tidak boleh adalah
berobat yang memang di situ ada indikasi hal-hal yang memang melanggar syariat agama. Jauhkanlah perbuatan seperti itu. Baik. Ini ada Pak Tatang bahkan tanya, kalau BMKG ini berarti termasuk juga atau tidak? Beda ya kalau BMKG. Beda. Dengan fakta-fakta alam kan ya. Fakta alam itu kan berdasarkan ilmu. Maka disebut dengan perakiraan cuaca. Itu kan berdasarkan sains. Dan kita harus yakini bahwa itu adalah tanda-tanda misalnya akan turun hujan. Tapi kita sebagai seorang beriman, kita yakini bukan karena awan itu menurunkan hujan. Bukan awan yang menurunkan hujan, itu harus kita hujamkan dalam hati. Tapi Allah lah yang menurunkan hujan. Ara'aitumul ma'a alladhi tasrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah Anda manusia yang menurunkan hujan dari awan? Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pak Ustadz, Pak Kiai, terima kasih sudah bersama kami. Demikian tadi perbincangan saya bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Tapi sebelum kita akhiri, singkat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, selalulah minta kepada Allah. Sesuai dengan komitmen tauhid kita. Minimal 17 kali kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Minta pertolonganlah hanya kepada Allah. Jangan minta pertolongan, jangan bertanya-tanya dan membenarkan peramal, ahli nujum, termasuk orang yang disebut dengan orang pintar dan lain sebagainya. Mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan kepada kita apa yang kita minta. Baik. Demikian tadi dialog agama Islam bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim. InsyaAllah kita akan ketemu lagi besok pagi dengan topik yang lainnya. Dan Anda juga masih tetap bisa bergabung bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Baik pendengar, saya Esti Sulistya, dan sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Suara Identitas Keindonesiaan.